بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita telah disampaikan kepada bulan Sya'ban ini, bulan yang dimana Nabi kita alaihi salatu wassalam meletakkan perhatiannya kepadanya, bulan yang dimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadikannya sebagai momen untuk menyambut bulan Ramadan. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau menyatakan, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu. Rasulullah tidak pernah puasa lebih banyak di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain melebihi daripada bulan Sya'ban. Maka kata para ulama, Nabi kita alaihi salatu wassalam sedang mendidik kita, sedang mengajarkan kita bagaimana seorang muslim di dalam menghadapi bulan Ramadan, untuk membiasakan dirinya, baik itu dari sisi siam ataupun dari sisi tilawatul Quran. Oleh karenanya di antara penamaan yang lain daripada bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran, yang dimana generasi terbaik daripada umat ini, yaitu para sahabat, kemudian diikuti oleh tabi'in dan atba'it tabi'in, mereka tahayyau liqira'atil Quran, menyiapkan diri mereka untuk memperbanyak tilawatul Quran di bulan Sya'ban ini. Dan illah, sebab mengapa demikian, diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat Rasulullah SAW paling banyak puasa di bulan Sya'ban, maka Rasulullah menyebutkan illah atau sebabnya. Dzaka syahr tughfal anhu nas, banyak dilalaikan oleh manusia, mereka lupa setelah keluar dari bulan Rajab. Bulan Rajab adalah min asyhuril hurum, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kezaliman nilainya lebih di sisi Allah dosanya. Begitu juga kebaikan pun juga dilipat gandakan pahalanya di bulan tersebut, di bulan-bulan haram. Kemudian mereka keluar daripadanya, masuk bulan Sya'ban, setelahnya masuk bulan Ramadan. Banyak di antara mereka lalai. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Dzaka syahr." Bulan itu banyak manusia lalai. Dan juga illah yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, turfa'u fihi al-a'mal, diangkat amalan tahunan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah senang ketika amalannya diangkat dan ketika manusia sedang lalai dari beribadah kepada Allah, dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulullah puasa. Bahkan hampir-hampir sebagaimana dipersaksikan oleh para sahabat, di antara mereka istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir seluruhnya Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban, kecuali sedikit. Ya. Ini adalah petunjuk Nabi Alaihi Wasallam mengenai bulan Sya'ban. Begitu juga hal yang terkait dengannya, manusia terkait dengan bulan Sya'ban, tarafan wa wasat. Ada dua sisi dan mereka yang tepat berada di jalan tengah. Sisi berlebih-lebihan yang kemudian mengagumkan bulan Sya'ban melebihi pada batasnya, kemudian menjadikan pengkhususan ibadah demi ibadah, amaliyah demi amaliyah yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di sisi yang lain, mereka yang tidak menganggap sama sekali, artinya bermudah-mudahan dengan bulan Sya'ban ini, tidak ada apa-apa. Inilah orang yang disebut oleh Nabi SAW manusia yang lalai. Jalan istiqamah seorang mukmin yang sebagaimana Allah firmankan, fastaqim kama umirt, beristiqamahlah kalian sebagaimana diperintahkan. Jalan yang tepat adalah mengikuti dalil. Yang ditunjukkan dalil maka kita ikuti. Rasulullah puasa, ya kita ikuti puasa. Rasulullah beribadah kepada Allah sebagaimana di bulan-bulan yang lain, maka kita ikuti. Memperbanyak tilawatul Quran, ya kita ikuti tilawatul Quran dengan tanpa mengkhususkan satu hari pun, tidak di awal ataupun di tengah, bahkan di akhir. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang sebagian ulama menganggapnya hasan, Rasulullah SAW pernah menyatakan, idza intasafa Sya'ban fala tasumu, ketika sampai pada pertengahan daripada bulan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Begitu juga di dalam Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taqaddamu Ramadan bi shaum yaum aw yaumain, jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Mengawali bulan Ramadan artinya ketika dia berada di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban, kemudian dia memasukinya dengan puasa di akhirnya. Maka khulasahnya, kaitan dengan puasa di bulan Sya'ban, ada beberapa jenis manusia. Yang pertama, yang mengikuti shiratal mustaqim, mengikuti puasanya Nabi SAW. Golongan yang kedua mengkhususkan pada hari-hari tertentu. Maka yang demikian ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Yang ketiga, mereka yang berhati-hati. Ini pun tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Seseorang menyatakan saya berhati-hati, kemudian puasa di akhir
Sya'ban, sebelum memasuki bulan Ramadan, maka ini hukumnya haram. Bahkan ada yang keempat, siapa mereka? Mereka yang menjadikan puasa, ya, imma itu nazar, imma itu puasa qadha, atau puasa-puasa yang lain di akhir daripada bulan Sya'ban. Yang demikian ini dibenci. Ya, dibenci, makruh. Kecuali mereka yang terbiasa dengan puasa, artinya dari awal bulan Sya'ban dia berpuasa, ataupun di luar bulan Sya'ban dia terbiasa puasa Yaumul Itsnin wal Khamis, atau 3 hari dalam 1 bulan, atau puasa yang disebut dengan Siyam Daud, maka yang demikian ini diperbolehkan. Fa'ala kulli hal. Kemudian yang kedua, hal yang terkait dengan bulan Sya'ban ini diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, innallaha yattali' ala ibadihi fi lailat nisf min Sya'ban. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan hamba-hambanya pada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Fayaghfir jami'il khalaiq, maka Allah pun mengampuni seluruh makhluk, illa li musyrikin aw musyahid, kecuali mereka yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang berseteru, orang-orang yang bertengkar satu dengan yang lainnya, tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam tersebut. Alal qaul, ya, dengan pendapat yang menganggap bahwasanya hadis ini salih lil ihtijaj, bisa kita jadikan hujjah, maka tidak mewajibkan kita mengamalkan amalan tertentu di malam itu. Kenapa demikian? Karena ulama sepakat yang namanya ibadah amruha tauqifiyah, perkaranya adalah berhenti dengan adanya dalil. Ada dalilnya kita amalkan, ada contohnya kita lakukan. Ketika tidak ada, maka kita berhenti dengan keumuman ibadah di malam itu dan di luar malam-malam tersebut. Namun kita yakini, ya, ketika kita menganggap hadis ini bisa dijadikan hujjah, maka Allah pun mengampuni seluruh manusia, yaitu seluruh kaum muslimin, dengan 2 pengecualian tadi. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah dari kesyirikan-kesyirikan yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian banyak-banyak meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi, terkhusus yang kita tahu kita telah menzaliminya, ya. Karena ampunan Allah ada di hadapan kita di pertengahan daripada bulan Sya'ban. Fa'ala kulli hal, ini adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahlul iman ketika disampaikan di bulan ini, yang kemudian setelahnya kita akan bertemu dengan syahrul Ramadan, bertemu dengan bulan yang penuh dengan ampunan. Diriwayatkan oleh sahabat Utbah bin Farqad radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyatakan, nada munadin minas sama, menyeru sang penyeru dari langit, seraya menyatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, terimalah bulan ini, karena padanya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ya baghiyasyarr, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, pangkaslah kejelekan tersebut. Aqsir, karena ampunan Allah ada di hadapan Anda. Maka dalam riwayat yang lain, satu ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar dan menyatakan amin 3 kali. Salah satunya yang disebut oleh Nabi SAW, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin, amin, kata Nabi SAW. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka dan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diamini oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya mereka-mereka yang tidak berdampak apa-apa ketika bertemu dengan bulan yang mulia ini, maka sangat-sangat merugi. Sangat-sangat merugi mereka yang tidak ada ta'zir, tidak ada asar daripada bulan Ramadan yang ia temui. Kezalimannya pun tetap di atas kezaliman, kejahatannya tetap di atas kejahatannya, kemaksiatannya tetap di atas kemaksiatannya. Sedangkan Nabi kita SAW menjelaskan daripada hadis ini, artinya bulan Ramadan ini adalah sebuah momen untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya perlu kita persiapkan betul, baik itu secara fisik kita dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai latihan, sehingga kita tidak kaget ketika bertemu dengan bulan Ramadan, ataupun dari sisi menyiapkan waktu kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, karena ampunan Allah ada di hadapan kita. Dan yang terbaik untuk kita persiapkan adalah tafaqquh fiddin, adalah mempelajari hal-hal yang terkait dengan puasa kita. Karena yang diharapkan seorang mukmin adalah menunaikan kewajibannya sesuai dengan petunjuk syariat ini, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memperbanyak thalabul ilm, memperbanyak belajar terkait dengan perkara-perkara yang ma'lum minad din bi dharurah adalah kewajiban. Termasuk diantaranya adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan adalah merupakan ruknun min arkanil Islam, penopang keislaman seseorang yang semua insya Allah tahu dan hafal. Anak-anak kita di sekolah-sekolah diajarkan rukun Islam, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal bait. Ya, anak-anak sudah hafal. Namun prakteknya banyak di antara mereka yang tidak paham secara detail, secara rinci perkara-perkara tersebut, baik dari syahadat sampai kepada haji. Maka penting majelis-majelis semisal ini diadakan di rumah-rumah Allah, sehingga manusia paham dan tahu bahwasanya dirinya diwajibkan oleh Allah berpuasa, dan bukan hanya sekedar puasa, sehingga puasa kita tidak hanya lapar dan dahaga saja, namun puasa kita mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Maka secara umum ya, dalam bahasa Arab puasa itu disebut diambil dari kata sama yasum, sauman atau siaman.
Jadi dia bentuk masdar dari sama yasum. Ada yang menyatakan sauman atau siaman. Walaupun secara zahir sama, namun sekali lagi bahasa Arab ini luas ya. Perbedaan mabna, perbedaan bentuk ini menunjukkan perbedaan makna walaupun sedikit. Ini yang harus kita pahami. Kemudian secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan diri dari apapun, dari bicara, dari makan, dari minum. Menahan diri adalah shaum dalam bahasa Arab. Sebagaimana Allah firmankan tentang Maryam yang menyatakan inni nazartu lirrahmani shauman, aku bernazar untuk berpuasa kepada Allah. Maksudnya adalah puasa dari bicara, tidak mengucapkan kata-kata. Maryam bernazar demikian. Syahidnya makna as-shaum adalah menahan diri. Secara istilah, definisi syariat, as-siyam adalah al-imsak, menahan diri dari muftirat, dari perkara yang membatalkan, min tulu'il fajris shadiq, dari ketika keluarnya fajar shadiq sampai ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Ini definisinya. Kemudian Ramadan, ya, puasa di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ramadan ini diambil dari kata Ramad. Dikatakan bentuk jamaknya adalah Ramdah, yang maknanya adalah bebatuan yang panas, ya, bebatuan yang panas. Panasnya karena sebab terkena teriknya matahari. Ramad diberi nama Ramadan karena keseringannya terjadi di bulan atau di musim panas, mungkin sesekali di musim hujan. Namun setidaknya seseorang puasa di siang hari, di waktu-waktu yang panas, maka disebutlah bulan tersebut dengan apa? Dengan bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah kewajiban dengan dalil Alkitab dan juga As-Sunnah, yang kemudian para ulama berijma, bersepakat atas kewajibannya. Dari Al-Quran, diantaranya yang mungkin kita semua hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa adalah tujuan kita. Kemudian dalil yang lain, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ini sepakat. Kalau ada yang menyatakan Al-Quran diturunkan di luar bulan Ramadan, antara dia ini jahil, tidak tahu, atau gila, ya, atau ingin viral, ya, ingin viral. Sepakat para ulama, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dengan firman Allah. Begitu juga disebutkan dalam beberapa hadis. Dan secara khusus di malam-malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan maka berpuasalah, wajib dari Al-Quran. Begitu juga dari As-Sunnah, ya. Dari As-Sunnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Umar menyatakan bunyal Islamu ala khams, Islam dibangun di atas 5 perkara. Kemudian di antaranya yang disebutkan adalah puasa di bulan Ramadan, wajib. Dan masih banyak lagi
dalil-dalil yang berbicara tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan saja. Namun yang kita bicarakan sekarang tentang puasa di bulan Ramadan. Puasa ada macam-macam. Puasa ini ada puasa tatawwu, ada puasa wajib. Puasa wajib terbagi menjadi 3. Puasa yang wajib ada 3. Puasa nadar, ya. Kemudian puasa kafarah, kemudian puasa Ramadan. Puasa tatawwu banyak jenisnya. Ada yaumul itsnin wal khamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa 6 hari di bulan Syawal, keumuman puasa di bulan Sya'ban, puasa tatawwu namanya. Ya. Kemudian ketika kita tahu puasa ini adalah sebuah ibadah, maka ibadah itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Kita tahu rukunnya dari definisi. Ya, dari definisi kita tahu ada 2 rukun penting daripada puasa. Yang pertama adalah niat. Niat adalah merupakan dasar dan pondasi dari setiap ibadah. Tidaklah seseorang beribadah kepada Allah apapun jenisnya kecuali wajib baginya untuk berniat. Maka dengan niat seseorang bisa membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, antara adat kebiasaan dengan ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Terkadang terkumpul pada satu hal sama jenisnya, namun ada ini adalah kebiasaan, ini adalah ibadah. Sedekah contohnya. Seseorang ketika memberikan kepada orang lain karena kebiasaan. Dia punya anak, kebiasaan kasih anak 5.000 rupiah. Dia tidak niat dalam hatinya untuk sedekah. Ketika dia niatkan sedekah, maka yang demikian ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, dalam sholat subuh ada 2 sholat yang disyariatkan, yaitu 2 rakaat sebelum kita menunaikan kewajiban sholat subuh. Kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah, raka'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan safarnya maupun dalam keadaan mukimnya. 2 rakaat sebelum subuh. Yang membedakan apa? Sholat subuhnya sama 2 rakaat, yang dibaca juga sama. Dari mana kita tahu? Niat yang membedakan. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua adalah wajib. Ya. Maka dengan niat ini yang membedakan. Oleh karenanya Nabi SAW di dalam hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menyatakan innamal a'mal binniyat. Hanya amalan seseorang itu dibatasi dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia itu tergantung yang ia niatkan. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Barang siapa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka akan dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia, dia hijrah ke satu negeri, dunia yang dia gapai, atau dia sedang melihat seorang wanita yang ia senangi, dia berangkat hijrah ke sana karena ingin menikahi wanita tersebut. Karena inilah sebab kenapa Rasulullah menyatakan hadis ini. Seseorang yang berhijrah dari Mekah karena seorang wanita yang disebut-sebut dengan Ummu Qais, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ia niatkan. Oleh karenanya hadis ini dikatakan oleh para ulama min usuliddin, di antara pondasi daripada agama. Maka niat ini penting. Dan niat mahaduhal qalb, tempatnya di dalam hati, penting. Kita niat di dalam kita beribadah puasa di bulan Ramadan, kita
kita niat dalam hati. Ya, kita niat di dalam hati. Maka dari itu, atas dasar itu para ulama berijma, bersepakat atas wajibnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian rukunnya adalah niat, yang kedua adalah imsak, menahan diri dari yang membatalkan, baik itu makanan, minuman, atau berhubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fal'ana bashiruhunna." Sekarang pergaulilah mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Kul washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sehingga telah jelas bagi kalian benang putih di antara benang hitam daripada fajar, yaitu sehingga telah jelas bagi kalian mana fajar shadiq di antara kegelapan malam. Baik, fajar shadiq ini penting. Kenapa? Karena fajar itu ada dua. Yang pertama fajar kadzib, yang kedua fajar shadiq. Yang disebut fajar kadzib, dia muncul keluar berupa cahaya, kemudian menghilang. Dikatakan dia memanjang, menghilang setelahnya. Nah, itu fajar kadzib namanya. Kemudian yang kedua setelahnya, ketika memasuki waktu subuh, itulah saatnya muncul fajar shadiq. Dan sifatnya atau bentuknya, dia keluar cahaya, namun keluarnya memecah langit, memecah kegelapan. Oleh karenanya dalam ayat ini disebutkan, sehingga yatabayyan lakum, telah jelas bagi kalian, khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, benang putih di antara benang hitam, yaitu cahaya putih di antara kegelapan malam. Dan itu terus semakin terang, itulah fajar shadiq. Ya. Nah, ini adalah dua rukun penting, niat dan juga menahan diri. Kemudian syarat, ya ini juga penting. Syarat, apa sih bedanya rukun dengan syarat? Ada yang tahu bedanya rukun dengan syarat? Ada rukun, ada syarat dalam setiap ibadah. Rukun ini adalah bagian daripada ibadah tersebut. Puasa, rukunnya menahan diri, dia dalam puasanya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sholat, ya, yang kita lakukan dalam sholat kita, di sana ada rukun. Adapun syarat, tidak harus dia melakukan ibadah tersebut. Contoh, taharah syaratnya sholat. Tapi terkadang seseorang tersuci, dia tidak sholat. Ya, dia tidak sholat. Dia mau tidur misalnya, dia berwudu, tidak harus dia sholat. Syaratnya kita wudu ini tidak harus untuk sholat. Begitu juga puasa. Puasa ini ada apa? Ada rukun-rukunnya, ya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Dan syarat itu bukan bagian daripada ibadah tersebut, tapi harus dia datangkan. Yang pertama, dan ini adalah syarat seluruh ibadah, yaitu Islam. Orang Islam di bulan Ramadan mereka berpuasa, terkadang mereka tidak berpuasa, ya. Jadi syarat utama adalah Islam. Kafir tidak sah puasanya. Syarat yang kedua adalah memasuki usia balik. Memasuki usia balik. Dan usia balik ini diketahui dengan 4 hal, ya. Yang pertama, bagi kaum laki-laki, dengan apa? Dengan mencapai usia 15 tahun otomatis dia sudah masuk usia balik. Kemudian yang kedua, ya, inbat sya'ril 'ana, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, masuk usia balik walaupun di bawah 15 tahun, hatta 10 tahun. Kemudian yang ketiga, ihtilam, atau yang sering kita sebut dengan mimpi basah. Maka ketika 3 perkara itu salah satunya ada pada seorang anak, maka dia diketahui telah masuk usia balik. Yang keempat, khusus bagi wanita, haid dan nifas. Ya, haid, ya,
masuk usia haid, baik itu 9 tahun, 8 tahun, atau mungkin 15 tahun ya. Ketika dia keluar darah di usia berapapun, maka dari situ diketahui dia telah masuk usia balik ya. Maka itu diantara salah satu syaratnya. Kemudian diantara syarat-syarat yang lain, dia berakal. Artinya orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Rasul menyatakan rufi'al qalam an thalatha, pena itu diangkat, dicabut dari 3 ya. Dari seorang yang diantaranya majnun, orang yang gila, hatta ya'qil, sampai dia bisa memahami. Begitu juga anas sabi hatta yablugh, hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik ya. Maka orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Begitu juga di antara syarat yang lain adalah kesehatan. Orang yang sakit tidak wajib, karena Allah menyatakan wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara mereka yang sakit atau dalam keadaan safarnya, maka gantilah di hari yang lain. Kemudian di antara syarat yang lain adalah mukim. Dari ayat yang sudah kita baca barusan, seorang musafir tidak wajib untuk berpuasa dengan dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah tentunya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang lain adalah tidak dalam keadaan haid dan nifas ya. Ini adalah syarat-syaratnya. Sudah kita ketahui kewajibannya, sudah kita ketahui rukun-rukunnya, sudah kita ketahui syarat-syaratnya. Sekarang bagaimana kita tahu kita telah masuk bulan Ramadan atau tidak? Ya. Di dalam Islam ada 2 cara, tidak ada yang ketiga. Ada 2 cara, tidak ada yang ketiga di dalam memasuki bulan Ramadan. Cara yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal sesuai dengan apa yang Allah firmankan, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut maka puasalah. Allah memerintahkan untuk kita melihat. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika kalian melihat hilal, dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Jadi cara yang pertama yang diajarkan di dalam Islam, di dalam memasuki awal bulan Ramadan, cukup dengan 1 orang saja, karena Ibnu Umar pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang hilal yang ia lihat, maka Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan manusia berpuasa dengan ru'yahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adapun untuk keluar daripadanya, maka dipersyaratkan 2 orang, karena ini hukum asalnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan di dalam hadis Abdurrahman bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Ketika melihat 2 orang saksi atau 2 orang yang melihat hilal, maka puasalah dan berbukalah. Ini hukum asalnya. Namun ketika memasukinya dihapus dengan apa? Dengan persaksian Ibnu Umar, dan ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar daripada asal. Wa illa kita kembalikan kepada asal 2. Jadi keluarnya dipersyaratkan oleh para ulama 2. Nah, inilah pendapat aktsar al-fuqaha, kebanyakan para fuqaha. Jumhur ulama demikian berpendapat. Di antara mereka Al-Malikiyah, begitu juga Al-Hanafiyah, dan banyak di antara para imam tidak menyelisih kecuali sedikit. Yang menyelisih di antara mereka adalah Imam Ibnu Hazm, begitu juga Abu Thawr, di
diikuti oleh Imam Syaukani rahimahullah dan beberapa fuqaha yang menyelisih jumhur kebanyakan para ulama. Wailah kebanyakan mereka berpendapat sebagaimana yang telah kami sampaikan, masuk dengan satu orang, keluar dengan dua orang. Cara yang kedua dalam Islam adzan. Baik, adzan dulu. Setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Melanjutkan pembahasan kita bahwasanya telah lalu cara kaum muslimin di dalam memasuki dan keluar dari bulan Ramadan dengan dua cara, tidak ada yang ketiga. Yang pertama sudah kami sampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan ru'yatul hilal. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban. Menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 ya, ketika tidak terlihat hilalnya, atau menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Karena dalam Islam ini tidak ada 31, adanya 29 ketika terlihat, atau 30 maksimal ya. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Ketika mendung tidak terlihat bagi kalian, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Maka ini adalah dua cara yang diajarkan di dalam Islam. Boleh-boleh saja
mungkin sebagian kita menggunakan cara berhitung, ya, cara hisab di dalam mengetahui bilangan bulan-bulan. Namun dalam rangka menentukan bulan Ramadan, kita telah diajarkan oleh Nabi kita SAW dengan dua cara tersebut. Ya, fa'ala kulli hal. Kemudian selanjutnya adalah uzur yang diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sakit. Telah lalu kami sampaikan, Allah menyatakan, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka dari sini menunjukkan bahwasanya sakit adalah uzur bagi seseorang, sehingga mereka boleh untuk tidak berpuasa. Namun pertanyaannya, sakit yang seperti apa? Maka orang yang sakit ini ada beberapa keadaan. Ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Yang pertama, ketika sakitnya ringan dan tidak mempengaruhi puasanya, seperti flu yang ringan misalnya, atau sakit kepala sedikit yang tidak mempengaruhi ketika dia berpuasa. Maka yang seperti ini tidak seharusnya dia meninggalkan puasanya, karena terdapat fadilah di dalam puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar dia menunaikan kewajiban, ada padanya fadilah yang besar. Kemudian sakit yang kedua adalah sakit yang akan semakin sakit ketika dia berpuasa. Demikian ini dia harus berbuka. Ya. Sakit yang ketiga adalah dengan dia berpuasa akan menyebabkan bahaya yang besar, maka yang seperti ini haram baginya untuk berpuasa. Nah, ini terkait dengan uzur sakit. Kemudian yang kedua adalah orang tua, ya, orang yang tua. Maka orang tua di sini sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama, wa amma syekh al-kabir idza lam yutik as-siyam faqad at'ama Anas. Adapun orang tua jika dia tidak mampu untuk berpuasa, maka Anas bin Malik pada akhir hayatnya beliau telah membayar fidyah karena tidak mampu berpuasa. Maka bagi mereka yang tua, ya, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Adapun yang harus dibayar daripada fidyah sebagaimana dijelaskan, yaitu bagi orang yang tua ataupun seseorang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, karena mereka ini adalah termasuk kategori dalam firman Allah, alladzina yutiqunahu, mereka yang berat untuk berpuasa, fa fidyatun ta'amu miskin, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin, yaitu sehari dia memberikan setengah sok daripada makanan, ya, setengah sok daripada makanan. Satu sok, ya, ini 4 mud hitungannya. Satu sok 4 mud. 1 mud ini 2 tangan orang dewasa, tidak besar dan kecil. Nah, ini 1 sok namanya. Dia setengahnya, ya, setengah. 1 mud berarti setengahnya berarti 2 mud, ya. Dia membayar setengah sok. 1 sok 4 mud, berarti dia 2 mud yang harus dibayarkan. Tinggal dihitung saja. Para ulama menghitung, ya, kurang lebih sekitar 2, sekian kilo, 2,25 kilo, atau sebagian yang lain menghitung 1 kilo seperempat, ya, atau kurang daripada itu. Artinya tidak kurang daripada 1 kilo yang harus dia keluarkan daripada makanan ketika dia tidak mampu untuk berpuasa. Ini uzur yang pertama. Kemudian yang pertama dan yang kedua, orang sakit dan juga orang
tua. Yang kedua atau yang ketiga adalah wanita yang sedang dalam keadaan haid. Ya. Wanita yang sedang dalam keadaan haid dan nifas, maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengganti pada hari yang lain. Kata Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is siyam wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kita diperintahkan untuk mengganti puasa ketika dalam keadaan haid dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholatnya. Jadi diganti di hari yang lain. Namun itu adalah udzur bagi mereka. Yang ketiga adalah safar, melakukan perjalanan. Perjalanan pun juga diperinci. Perjalanan yang seperti apa? Yaitu perjalanan seseorang yang memudaratkan dirinya ketika berpuasa. Yang memudaratkan dirinya ketika berpuasa. Ketika tidak, maka ya seharusnya baginya untuk tidak meninggalkan puasa karena fadilah yang ada. Karena tetap disepakati bahwasanya yang afdal bagi seseorang beribadah pada saatnya, pada waktunya. Kemudian di antara uzur yang lain, wanita yang sedang hamil atau menyusui. Nah, yang seperti ini ada 5 keadaan atau 5 pendapat di antara para ulama yang hamil dan menyusui. Yang pertama, dia wajib mengqadha. Bagaimana ketika dia tidak berpuasa? Wajib mengqadha dan juga memberikan makanan. Ini pendapat mazhab Syafi'i yang setengah sok tadi, setengah sok dan juga mengqadha. 2 pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, hanya mengqadha saja, dan ini adalah mazhabnya Imam Auza'i, diikuti oleh Imam Ats-Tsauri dan juga Abu Hanifah. Dan mereka mengkiaskan dengan orang-orang yang sakit serta orang-orang musafir. Dan pendapat ini dipegang oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, pendapat yang kedua ini hanya mengqadha saja. Kemudian yang ketiga, cukup memberikan makan saja tanpa mengqadha. Nah, ini pendapat yang datangnya dari Ibnu Abbas dan beberapa sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan dibawa dan diikuti oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang keempat adalah mengqadha bagi wanita yang hamil, ya, dan memberikan makan, kemudian mengqadha bagi mereka yang menyusui. Ini pendapat Imam Malik, ya, dan sebagian Syafi'iyah. Yang kelima, tidak harus mengqadha. Ini pendapat yang sangat jauh. Tidak mengqadha wala it'am. Tidak ada dalil. Ala kulli hal. Maka yang lebih dekat wallahu a'lam bishawab, sebagaimana yang disampaikan dan dibawa oleh Ibnu Abbas, maka dia memberikan makan lebih afdal dan dia telah terlepas daripada zimmahnya. Ala kulli hal, perkaranya luas, ya. Perkaranya luas, tidak harus kita bertengkar terkait dengan permasalahan ini, ya. Perkaranya luas. Kemudian di antara hal mungkin yang terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan menjadi penambah perbendaharaan ilmu bagi kita di dalam menghadapi bulan Ramadan, yaitu hal-hal yang akan membatalkan puasa kita. Di antaranya makan dan minum dengan sengaja, kemudian berhubungan suami istri, kemudian di antara perkara-perkara yang dapat membatalkan yang lain adalah keluarnya darah haid atau nifas, serta murtad keluar dari Islam. Nah, ini adalah perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang, dan masih banyak lagi. Terdapat pula yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya adalah berpegang, ya, ulama berbeda pendapat apakah batal puasanya atau tidak. Fa'ala kulli hal, barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan hakikatnya masih banyak lagi ahkam siyam, dan harapannya antum semua bisa lebih belajar terkait dengan apa yang diajarkan di dalam Islam terkait dengan ahkam siyam, karena ini adalah bulan yang diharapkan oleh manusia, yang diharapkan oleh kaum muslimin. Oleh karenanya dahulu salafun salih, dahulu orang-orang yang terbaik daripada umat ini, mereka menunggu-nunggu bulan Ramadan.
Bahkan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya sebelum memasuki bulan Ramadan agar disampaikan kepada bulan ini. Begitu juga ketika memasuki bulan Ramadan dan selesai keluar daripadanya, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang mereka lakukan daripada amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takutnya mereka tidak diterimanya amal ibadah mereka di bulan ini. Karena mereka adalah orang yang paling tahu apa yang disabdakan Nabi SAW, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan falam yughfar lahu, kemudian dia tidak diampuni, fadakhalan nar, maka dia akan masuk neraka, dan ini adalah sebuah ancaman. Mereka adalah orang yang paling tahu atas apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan ampunan. Furidhu alaikum siyamah, diwajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Tufattahu fiha abwabul jinan, dibuka padanya pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, begitu juga ditutup padanya pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu pembesar-pembesarnya syaitan. Faman walillahi fihi laila, maka Allah memiliki padanya satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha, faman hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang mengharamkan kebaikan bulan tersebut, maka diharamkan atasnya kebaikan. Maka dari itu barakallahu fikum, para ulama kita, di antara mereka adalah Wahab bin Al-Wird rahimahullah. Beliau melihat sekelompok kaum muslimin bergembira ria ketika keluar daripada bulan Ramadan. Apa yang beliau katakan? In kana haula, jika mereka adalah orang-orang yang tahu bahwasanya amalan mereka adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fama hadza fi'lu syakirin, ini bukanlah perbuatan orang yang bersyukur kepada Allah. In kana lam yataqabbal minhum, jika tidak diterima oleh Allah amalan mereka, fama hadza fi'lul khaifin, ini bukanlah perbuatan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka betul-betul takut kepada Allah atas tidak diterimanya amalan mereka. Dengan mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik contoh bagi kita di dalam beribadah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Insyaallah mungkin kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.